bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap hari yang kita alami. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, sama-sama kita mau tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, para umat-Mu. Pada malam hari ini kami rindu untuk mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap harinya. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kami rindu untuk mengangkat pujian yang lebih lagi bagi nama Tuhan. Bersyukur dan memuji nama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya bagimu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sama-sama segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ini kami jemaat Tuhan, pada sore hari ini, baik yang berkumpul di gereja maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online, kami rindu untuk menaikkan syukur kami Tuhan buat kemurahan Tuhan. Setiap hari kami suka mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat berkat yang boleh Kau berikan buat setiap kami. Thank you Jesus. Haleluya, Kau baik Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu lebih lagi. Haleluya. Oh.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat apapun yang boleh kami lewati dalam setiap hidup kami. Masa-masa yang sulit, kami percaya penyertaan Tuhan masih ada buat setiap kami. Dan kami masih tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami percaya kepada-Mu, karena janji-Mu adalah kata-kata yang pasti untuk setiap kami. Thank you Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Sama-sama kita pujikan dari awal katakan, kepada dirimu kami dapat di dalam,
tiada pernah berubah. Sebagaimana pujian kami Tuhan, sungguh firman-Mu dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Firman-Mu iya dan amin adanya. Dari firman-Mu lah kami mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini. Berikan kuasa hikmat dari Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, kami semua hamba yang menyampaikannya, bahkan umat-Mu yang mendengarkannya, diberkati oleh kebenaran firman. Kami berdoa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom bagi umat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun berada. Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tentu firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berrumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara umat Tuhan yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan saya beri tema sesuai dengan tema di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Dia menulis Mazmur ini dan menggambarkan Allah sebagai gembalanya yang baik. Tentu hal ini bukan begitu saja, tetapi hal ini didasari oleh pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. Dia memiliki suatu pengalaman hidup bersama-sama dengan Allah. Mungkin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dilatar belakangi oleh kegiatan atau kebiasaan Daud pada waktu kecil. Dia adalah seorang anak yang dipercayakan oleh bapaknya untuk mengembalakan kawanan ternak milik ayahnya. Jadi pada waktu itu Daud tentu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia membawa kambing dombanya ke tempat yang nyaman, bahkan ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman, di mana mereka bisa makan dengan nyaman, di mana mereka bisa minum dengan leluasa. Dan bukan hanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pada saat ada binatang buas mungkin yang hendak menerkam kawanan ternaknya, Daud dengan gagah berani melindungi ternaknya.
dan menyelamatkan ternaknya. Bahkan mungkin Daud membunuh binatang buas. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman ini rupanya menjadi satu pengalaman juga bagi Daud dalam hubungan dia dengan Tuhan. Dia merasakan satu keindahan di mana pengalaman-pengalaman dia rupanya ada hubungannya dengan pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam hal ini dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, rupanya apa yang dikatakan Daud dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14 dikatakan begini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi saudaraku, jauh sebelum Tuhan Yesus mengatakan itu, Daud sudah mengatakan bahwa Allah Tuhan adalah gembala Daud yang baik. Dan setelah masuk ke dalam perjanjian baru, tentu ini ratusan tahun kemudian, Tuhan Yesus pun membenarkan hal itu. Akulah gembala yang baik. Jadi dalam hal ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa Daud memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, karena itu tentu kita sebagai anak-anak Tuhan setuju dengan Daud. Oh, kita juga mempercayai Allah kita adalah gembala yang baik. Amin. Kita juga percaya bahwa Dia yang kita sembah, Dia yang kita muliakan, Dia yang kita agungkan adalah gembala yang agung dan gembala yang baik. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan-kebaikan apa yang dinyatakan oleh gembala kita sebenarnya? Dari Mazmur ini kita bisa melihat hal yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Daud, Dia adalah Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan. Ayat 1 dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, Daud dalam hal ini sangat yakin bahwa Allah sebagai gembalanya tidak pernah membiarkan dia kekurangan. Sehingga dikatakan, Dia tak pernah kekurangan, aku takkan pernah kekurangan. Jadi dalam hal ini Daud mengerti bahwa Allah adalah sumber segalanya. Bagi Daud tidak ada kekurangan saat dia bersandar berharap kepada Tuhan. Maka dia katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku takkan kekurangan. Maka dikatakan, takkan kekurangan aku. Saudara, tentu hal ini juga harus menjadi keyakinan kita, bahwa dalam mengiring Tuhan, hidup kita akan terpelihara. Bahwa dalam mengikut Tuhan, hidup kita di dalam segala halnya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita tidak boleh khawatir akan apapun juga, karena Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang telah menjadikan kita, yang telah memilih kita, dan tentu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Hal inilah yang sangat ditekankan oleh Daud, sehingga hal ini juga kita yakini bahwa Allah kita, Sang Gembala Agung, tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Mungkin dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 masih melanda dunia, termasuk Indonesia, kita mungkin diantara. Krisis ekonomi terus saja melanda. Dengan keadaan yang demikian, tentu kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan melanda kehidupan manusia. Dan mungkin tidak sedikit juga di antara kita orang-orang percaya. Tetapi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dialah gembala agung kita. Percaya kepada Dia, Dia tidak akan membuat kita kekurangan apa. Amin. Hal yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Lantas apa? Hal-hal apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan jasmani kita. Ayat 2 dikatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Masih gambaran seperti seorang gembala yang menggembalakan kambing dombanya. Tentu seorang gembala akan membawa kambingnya atau dombanya ke tempat padang rumput yang hijau. Tidak mungkin membawa ke tempat yang gersang, apalagi ke tempat yang berbatu-batu. Tentu juga membawa kawanan kambing dombanya ke tempat yang ada airnya. Artinya bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Memang sebagai manusia kita punya dua kebutuhan di dalam menjalani hidup ini. Yang pertama ialah kebutuhan jasmani, dan hal ini adalah kebutuhan yang sangat penting. Bagaimana kita bisa survive hidup itu karena kita makan, minum, dan lain sebagainya. Itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kita. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya menjadi kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Untuk itulah kita bisa bertahan hidup. Dan Allah memperhatikan hal-hal itu. Dia memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Sehingga dia tegas berkata di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Luar biasa. Kalau kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam keluh kesah, sedang dalam satu permasalahan yang sangat-sangat berat mungkin bagi kita, tiba-tiba firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang itu. Sekarang kita punya pengharapan yang begitu besar. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Tuhan tahu. Sehingga Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang hal itu. Kalau burung saja dipelihara, apalagi kita. Kalau burung saja di udara yang tidak menanam, tidak menabur, Tuhan pelihara. Apalagi kita, saudara. Kita diberi pikiran, hikmat oleh Tuhan. Kita diberikan tenaga, diberikan perasaan, dan lain sebagainya. Tentu dengan semua kelebihan-kelebihan yang kita miliki, semestinya kita tidak khawatir tentang hal-hal itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ini membuktikan bahwa bagaimana Allah begitu peduli kepada kehidupan umatnya. Karena itu sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya sungguh kepada Dia. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan selanjutnya yaitu Tuhan juga menyediakan kebutuhan rohani kita. Ayat selanjutnya dikatakan begini, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwa. Ini bicara tentang kebutuhan rohani kita. Kalau tadi kebutuhan jasmani kita sudah di cover
dicukupkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ada kebutuhan yang tidak kalah penting di dalam kehidupan kita, yang bukan hanya bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Ini adalah kebutuhan rohani kita. Kalau kita hanya fokus kepada kebutuhan jasmani kita, kita menjadi orang-orang yang sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Karena semua orang mencari hal-hal yang itu. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kebutuhan rohani kita. Bagaimana rohani kita hidup di hadapan Tuhan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu Allah ternyata tidak hanya peduli berkenaan dengan kebutuhan jasmani, tetapi Dia mempedulikan tentang kebutuhan rohani kita. Ia menyegarkan jiwa kita. Dari mana kita mengetahui hal ini? Tentu saudaraku, hal ini kita bisa peroleh dari kebenaran firman. Kebenaran firman-Nya adalah makanan rohani kita. Dari situlah kita dikenyangkan roh kita. Dari situlah kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Dari kebenaran firman. Kita tahu jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dari kebenaran firman. Kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan. Dan kita juga tahu apa yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Dari kebenaran firman-Nya. Bahkan kita tahu saudaraku, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari kebenaran firman. Tuhan peduli akan kebutuhan rohani kita. Karena memang ini sangat vital dan penting dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang kebutuhan jasmani, mungkin itu hanya berlaku 60 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun kalau Tuhan kasih usia. Tapi setelah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kebutuhan jasmani sudah tidak berlaku. Kita pergi ke alam sana tidak membawa apa. Disitulah kebutuhan rohani itu penting. Itu bersifat kekal, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 1000 tahun, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi saudara, ini juga Tuhan perhatikan dan bersyukur kita sebagai umat Tuhan percaya kepada Dia dan diberikan makanan rohani melalui kebenaran firman. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Dia juga adalah tempat perlindungan kita. Ayat 23, ayat 24 sampai 5 dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, tentu dalam menjalani hidup ini tidak selamanya kita menjalaninya dengan baik-baik saja. Tidak selamanya kita melalui hari demi hari ini dengan mulus. Terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Terkadang diperhadapkan dengan hal-hal yang menakutkan. Saudara, siapa musuh? Iblis jelas dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah lawan kita. Dialah musuh kita. Iblis akan selalu meneror kita. Iblis akan selalu mengintimidasi kita. Dia mau supaya kita jauh dari Tuhan. Dia mau supaya kita meninggalkan Tuhan. Dengan segala cara dilakukan oleh iblis, supaya kita jauh dari Tuhan. Itulah musuh kita sebenarnya. Bahkan terkadang melalui segala cara iblis lakukan. Mungkin dengan kesulitan-kesulitan hidup, mungkin dengan sakit penyakit, mungkin dengan masalah-masalah dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saudaraku, dalam semua itu
Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi orang yang mempercayai Allah sebagai gembalanya yang baik, dia tidak akan gentar, dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir akan hal-hal itu. Karena memang itu pasti dilalui oleh setiap kita dan mungkin dilalui. Tidak ada orang yang selalu hidupnya baik-baik saja. Karena itu siap sedialah saat kita diperhadapkan dengan hal-hal itu. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, iblis sekali lagi saudara, licik, cerdik, bulus, bapa segala pembohong, dialah iblis. Maka firman Tuhan dengan tegas berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan lebih lagi, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling, siap menerkam siap menelan mereka yang lemah. Jadi saudara, kita tidak boleh santai-santai saja di dalam mengikut Tuhan. Ternyata kita perlu selalu berjaga-jaga, perlu selalu mawas diri, perlu selalu berdoa, karena disinilah letak kekuatan kita, sehingga iblis tidak mudah menelan kita. Firman-Nya berkata bahwa kita tidak perlu takut, karena Dialah yang akan selalu melindungi kita, dan supaya kita di dalam menjalani hari-hari kita merasa nyaman, aman, tenang, dan lain sebagainya. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Melainkan Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi saudara, kebalikannya, kalau kita lemah, kita bodoh, miskin, hal-hal yang buruk terjadi dalam diri kita, itu pekerjaan siapa? Pasti itu pekerjaan iblis. Karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Harusnya sebagai orang-orang percaya kita kuat dalam menghadapi segala, dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Harusnya kita kuat, karena Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Dan bukan hanya kekuatan dikatakan, Tuhan juga memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Jadi kalau ada iri hati, kalau ada kebencian, kalau ada dendam, amarah, cemburu, dan hal-hal yang buruk lainnya, itu pekerjaan siapa? Karena Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Harusnya saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh Allah ada pada kita, dan itu membangkitkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk penuh dengan kasih. Karenanya ini menjadi introspeksi bagi kita. Jika saat ini hati kita masih dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan marah, amarah, kebencian, dan lain sebagainya, saudara, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan setan. Dan dikatakan juga yang selanjutnya, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Jikalau di antara kita sebagai anak-anak Tuhan sering bertengkar, bermusuhan satu dengan yang lain, itu pekerjaan siapa? Sementara Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban, ketenangan, kedamaian. Harusnya di antara kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, ada kasih, ada saling peduli satu
yang lain. Ada saling memperhatikan. Roh itulah yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kasih kita, dan membangkitkan ketertiban dalam diri kita. Yang selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan sejati dikatakan akan menjadi milik kita. Ayat 6 dikatakan begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Waduh, saya tidak bisa membayangkan pada waktu Daud menuliskan hal ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam dirinya. Padahal kita tahu bagaimana kehidupan Daud, tetapi pada saat dia menulis Mazmur ini, seakan-akan keindahan demi keindahan yang menghiasi kehidupannya di dalam hubungannya dengan Tuhan, sehingga dia katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan akan selalu menyertai dia. Bahkan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, dikatakan apa? Seumur hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Bagaimana kita bisa meniru, mengimani sebagaimana Daud mengimani Allah Sang Gembala, bahwa saat kita mempercayai Dia sebagai Tuhan Gembala yang agung kita, kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan akan selalu menyertai kita. Dan bukan hanya sementara, tetapi di sepanjang hidup kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bicara tentang kehidupan kekal. Jadi dia sepertinya di dalam kehidupan dunia ini dia menikmati hidup yang nyaman bersama dengan Tuhan, bahkan sampai pada kekal. Mungkin hal ini juga dijelaskan oleh Rasul Paulus, bahwa hidupku, mati adalah keuntungan, dan hidupku adalah Kristus. Jadi seluruh aspek kehidupannya dia dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kebahagiaan yang sejati. Memang kita mungkin terkadang menikmati kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sementara, tetapi kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh menikmati hadirat-Nya, kita merasakan satu kebahagiaan yang tidak ada habis. Disitulah keindahan di dalam menjalani hidup ini. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Tentu hal ini bicara tentang keyakinan iman orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita sungguh mengenal Allah kita, Sang Gembala agung kita, Gembala yang baik. Akulah Gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan nyawanya. Luar biasa. Tuhan begitu baik kepada kita. Jangankan bicara tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari, nyawa saja, bicara tentang keselamatan hidup kekal, Tuhan perhatikan, Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayakanlah hidup kita kepada Sang Gembala agung. Percayakanlah hidup kita kepada Dia, Sang Gembala agung kita. Dan niscaya kita akan merasakan hidup yang nyaman, damai, kebahagiaan sejati menjadi bagian kita. Karena itu, sekali lagi saudaraku, umat Tuhan yang terkasih, biarlah kita menjadikan Dia sebagai Gembala agung kita yang senantiasa memperhatikan segala aspek kehidupan kita, baik kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, perlindungan dari kuasa-kuasa gelap. Dialah yang akan selalu menjaga, melindungi kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kamu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kebenaran firman, memberkati setiap umat-Mu yang mendengar, bahwa sungguh Engkaulah gembala yang baik. Engkau yang memperhatikan segala aspek kehidupan kami. Engkau memperhatikan umat-Mu dengan segala keadaan keberadaan mereka. Engkau menjadi gembala yang baik bagi mereka, dimanapun, kapan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau selalu menyertai dan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita syukur kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, oh kudus kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Sambil kita angkat tangan sama-sama katakan Haleluya, Haleluya, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Iya, terpujilah namamu ya Bapa.
syukur Bapa. Dan istimewa juga kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Wayan Suambo. Tuhan berkati beliau Tuhan, istimewa berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami jangan khawatir Tuhan apa yang kami minum, kami tidak takut apa yang kami pakai, karena Engkau sudah menyediakan. Karena Engkau sudah membaringkan kami di padang rumput yang hijau, yang limpah dengan makanan. Dan tongkat-Mu dan kadamu lah Tuhan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang sudah menguatkan kami semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa dan negara kami. Teristimewa Kau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, dan Kapolri kami, serta Panglima TNI kami. Kami serahkan semua para pemimpin kami ke tangan Tuhan Yesus. Dan istimewa Tuhan Kau berkati Bapak Presiden kami, berkati kesehatan, berkati semua apa yang diputuskan, semua kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Kami percaya bahwa semuanya itu baik adanya. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Kau berkati Kabupaten Jembrana Tuhan, berkati udaranya, berkati tanahnya, airnya, perekonomiannya, keamanannya. Dan istimewa juga Tuhan Kau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta seluruh pejabat pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pemimpin pun yang bukan dari Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami senantiasa mentaati ke pemerintahan di mana kami berada. Sekali lagi Tuhan, berkati Bapak Bupati kami, kesehatan, kebijaksanaannya. Dan kami juga berdoa buat Bapak Wakil Bupati kami, berkati beliau, kesehatan dan pekerjaannya, tugas-tugasnya kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudara kita angkat tangan, saudaraku yang di rumah mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat kita datang, dan diberkati pula pada saat kita pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu, pakulmu dan tempat adunanmu. Diberkati usaha dukung, usaha bengkel, usaha rumah makan, peternakanmu, perindustrianmu, perkebunanmu, rumah kos-kosanmu, dan usaha salon kecantikan, usaha budidaya tambang, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, Tuhan menginginkan Kau tetap naik, tidak turun, dan Kau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, kita
sudah ibadah pada saat malam ini dengan membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, yang sudah diberkati sama-sama.